Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pelajar hebat. Nah, pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang materi teori atom Bohr untuk kelas 10. Selamat belajar. Apa kamu siap dengan pembelajaran yang menyenangkan? Nah, para pelajar hebat, sekitar abad ke-19, para fisikawan dan kimiawan banyak mempelajari karakteristik spektrum emisi beberapa atom. Mereka memperoleh hasil bahwa spektrum atom berupa garis-garis putus. Namun demikian, ilmuwan tersebut belum dapat memperoleh penjelasan logis mengapa spektrum atom berupa garis yang terputus. Hingga kemudian Niels Bohr secara spesifik mempelajari spektrum emisi atom hidrogen. Susunan alat atau rangkaian yang digunakan seperti tampak pada gambar, atom hidrogen yang berupa gas ditempatkan dalam tabung yang diberi tegangan tinggi. Karena memperoleh energi berupa tegangan tinggi, maka atom hidrogen pun melepaskan radiasi atau emisi yang kemudian dipusatkan menggunakan celah. Celah tersebut kemudian secara lurus mengarahkan radiasi melewati prisma. Nah, prisma ini akan menguraikan radiasi emisi atom hidrogen menjadi beberapa panjang gelombang dengan warna yang berbeda atau terputus yang dapat diamati dengan menggunakan plat fotografi atau layar. Nah, pola panjang gelombang yang ditangkap oleh detektor atau plat foto ternyata berkesesuaian dengan perpindahan elektron dari kulit dengan energi lebih tinggi menuju kulit dengan energi lebih rendah. Hal ini dapat dihitung dengan sebuah persamaan matematis seperti ini. Dengan lambda adalah panjang gelombang, R tetapan Rydberg, N adalah kulit yang dituju sedangkan M adalah kulit mula-mula atau kulit asal. N dan M merupakan bilangan bulat ya. N dan M merupakan bilangan bulat dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, maknanya apa? Elektron memiliki tingkat energi tertentu yang tidak sembarang, yang dapat diperiksa menggunakan spektrum emisi. Model atom Bohr ini diawali dari beberapa teori-teori terdahulu oleh beberapa ilmuwan seperti Max Planck dan juga Albert Einstein. Tadi kan sempat dikatakan ada suatu persamaan matematis ya mengenai pola panjang gelombang. Sejatinya persamaan tersebut diambil dari teori Max Planck dan Albert Einstein. Mungkin kalian lebih familiarnya sama Albert Einstein ya. Nah, Max Planck sendiri adalah bapak fisika kuantum karena berhasil membuat teori revolusioner bahwa energi radian tidak dipancarkan secara terus-menerus, melainkan dalam potongan-potongan kecil yang disebut kuanta. Nah, teorinya ini sangat bertentangan dengan konsep fisika ketika itu dan menjadi perdebatan para ahli. Namun dengan menggunakan hipotesis itu, Max Planck dapat menemukan konsep yang tepat untuk rumus radiasi benda hitam. Albert Einstein membuktikan kebenaran teori Max Planck dengan menyatakan bahwa cahaya mempunyai sifat partikel. Partikel radiasi ini diberi nama foton. Nah, kesimpulannya dari dua teori ini, Max Planck sama Albert Einstein, bahwa energi radiasi terkuantisasi dalam nilai-nilai tertentu. Dalam kata lain, nggak bisa sembarangan dan harus mengikuti persamaan. Pelaku dari radiasi ini diberi nama foton. Jadi kasarannya, ada foton dengan energi sekian joule, sekian ribu joule, sekian ribu joule, yang nilainya harus memenuhi suatu persamaan. Dari Max Planck, Albert Einstein, dan juga pengamatan spektrum emisi atom hidrogen, akhirnya Bohr berhasil membuat postulatnya mengenai teori atau model atom Bohr. Postulat yang pertama, elektron mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu dengan energi tertentu pula. Lintasan ini disebut juga kulit utama atau orbit elektron, yang ditandai dengan bilangan kuantum atau N, dimulai dari N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Selama berada dalam lintasannya, energi elektron bersifat tetap. Elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan atau kulit tertentu menuju lintasan atau kulit lainnya dengan menyerap atau melepas energi sesuai persamaan Planck. Model atom Bohr dapat digambarkan sebagai berikut. Pada keadaan normal,
elektron menempati kulit dengan energi terendah atau disebut juga dengan ground state. Nah, kulitnya ini bisa disimbolkan dengan K untuk kulit pertama, kemudian L untuk kulit kedua, M untuk kulit ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika elektron dalam keadaan dasar ini mendapatkan energi dari luar, bisa dengan cara dipanaskan, disinari, atau diberikan medan listrik, maka elektron akan menyerap energi yang sesuai, lalu pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Disebut dengan keadaan tereksitasi. Keadaan tereksitasi ini berlangsung sangat singkat. Jadi misalnya tadi kan warna hijau ini adalah elektron ya. Kemudian dia mendapatkan energi dari luar, maka dia akan bisa pindah ke tingkat energi lebih tinggi atau ke kulit yang lebih luar. Dari kulit yang pertama berpindah menuju kulit yang kedua, dan ini berlangsung amat sangat singkat. Elektron akan segera kembali ke tingkat energi yang lebih rendah, disertai pelepasan energi berupa gelombang elektromagnet atau pemancaran radiasi yang bisa berupa emisi cahaya UV, cahaya tampak, atau emisi sinar inframerah. Energi radiasi yang dipancarkan sama dengan selisih tingkat energi akhir dan awal. Setelah tadi ke kulit kedua, ke sini, maka dia kembali ke kulit pertama, ke ground state lagi disertai dengan emisi atau pelepasan energi. Gambaran dari model atom Bohr seperti ini ya. Jadi mirip seperti tata surya. Ada inti atom di bagian tengah atau disebut juga dengan nukleus. Kemudian elektron mengelilingi inti dengan jarak tertentu atau radius tertentu dari inti ya. Nah, kemudian yang paling dekat dengan nukleus ini atau N sama dengan 1 disebut juga kulit K ya. Simbolnya K. Ini N sama dengan 1 karena dia di kulit pertama. Kemudian untuk kulit yang kedua ini disimbolkan dengan L dengan harga N sama dengan 2 ya. Lalu kemudian untuk kulit yang ketiga ini kan kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, maka simbolnya adalah setelah K, L berarti iya. Kulit M ya, ini salah ketik. Ini kulit M dengan harga N sama dengan 3. Nah, hal ini tentu saja sudah membuat teori atom Rutherford yang seperti ini tidak dapat diterima lagi karena ada gagasan mengenai tingkat energi dalam atom, energi pertama, energi tingkat kedua, dan energi tingkat ketiga. Bohr menggunakan atom hidrogen sebagai model dan berhasil menentukan jari-jari lintasan ke N pada atom tersebut. Bohr juga dapat menjelaskan spektrum gas hidrogen yang ditemukan dalam percobaan. Misalnya pemancaran sinar merah oleh gas hidrogen terjadi ketika elektron berpindah dari kulit ketiga atau N sama dengan 3 ke kulit kedua atau N sama dengan 2. Namun demikian, Bohr gagal menjelaskan spektrum dari atom dengan elektron lebih dari 1. Nah, kegagalan dari Bohr ini akan dilanjutkan dengan teori atom berikutnya mengenai mekanika kuantum. Untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.